Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arisa Putri dalam acara Baca Koran Sapurai TV. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumatraexpress.bacakoran.co dengan headline Ajakan tawuran viral sejak sore. Dari Palembang melaporkan, Palembang darurat aksi tawuran. Tak ada jera dari para pemuda meskipun sudah berulang kali tertangkap, bahkan hingga merenggut korban jiwa. Kali ini, yang berhasil digagalkan Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum, Polda Sumsel bersama Polsek Sukarami dan Polsek Talang Kelapa terbilang yang terbesar. Melibatkan kurang lebih 100-an pemuda, puluhan di antaranya berstatus pelajar yang terlibat. Mereka tergabung dalam kelompok barat dan kelompok selatan. Untungnya, rencana tawuran itu berhasil digagalkan lewat gerak cepat penyisiran petugas gabungan sejak Senin malam 14 Agustus hingga Selasa 15 Agustus dini hari. Ajakan tawuran yang sebelumnya telah mereka sebarkan melalui media sosial, salah satunya akun Instagram Enjoy Galo. Belakangan, postingan terkait ajakan untuk melakukan tawuran yang diposting sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat itu telah dihapus. Dari 100-an orang dari kedua kelompok, ada 24 orang pemuda yang berhasil diamankan, bersama 15 sepeda motor dan 10 bilah senjata tajam. Sedangkan puluhan lainnya yang sempat berkumpul di lapangan Merah Talang Betutu, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin berhasil kabur. Kami mendapatkan informasi rencana aksi tawuran dengan skala besar yang dilakukan dua kelompok remaja. Begitu kami datangi, mereka membubarkan diri dan berpencar ke segala penjuru, ungkap Wakil Direktur Reserse Umum Polda Sumsel, AKBP Tulus Sinaga SIK MH kemarin 15 Agustus. Petugas ikut menyebar melakukan pengejaran dan penyisiran ke titik-titik rawan tawuran. Hasilnya, ada 24 orang yang tertangkap. Dari 24 orang itu, ada 12 yang mengaku masih pelajar di Palembang, kebanyakan SMK. Sedangkan 12 lainnya ada yang masih pengangguran, buruh hingga P3K sebuah rumah sakit. AKBP Tulus menyayangkan aksi tawuran masih terus saja terjadi dan menjadi fenomena di kota besar seperti Palembang. Kita sangat prihatin, anak-anak yang sebagian besar masih usia sekolah ini bisa luput dari perhatian dan pengawasan orang tua mereka. Para orang tua jangan cuma sibuk bekerja, perhatikan juga apa yang diperbuat anak-anak. Imbuhnya didampingi Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Agus Prihadinika SH.SIK. Untuk berikan efek jera, anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan diserahkan kepada Dinas Sosial Sumsel, kemudian dibawa ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Dinsos Sumsel di Ogan Ilir untuk dapatkan pembinaan. Setiap perbuatan dan tindakan yang mengarah kepada kriminal pastilah akan ada konsekuensi hukum. Ini sekaligus sebagai efek jera bagi yang lain untuk tak melakukan tindakan seperti ini, tegasnya. Kata AKBP Tulus, dari ke-24 orang yang diamankan ada satu orang jadi tersangka kepemilikan sajam, berinisial RS. Ia dijerat Undang-Undang Nomor 12/1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Para orang tua ke-24 pemuda dan oknum pelajar yang diamankan tampak sedih menyaksikan anak-anak mereka dibawa ke LPKS Dinsos Sumsel di Indralaya, Ogan Ilir kemarin. Mereka tak menyangka kalau putra-putra mereka itu berencana terlibat tawuran. Ngapo kau jadi cak ini nak? Kalau 3 bulan kau di sana cak mano dengan sekolah kau, sesal salah seorang ibu yang anaknya diamankan. Terpisah, Polsek Rambutan di backup personil Satlantas Polres Banyu Asin mengamankan 4 pemuda di seputaran Opi Mall kemarin 15 Agustus siang. Keempat pemuda itu diduga hendak terlibat tawuran. Dari tas salah satu pemuda itu didapati celurit. Kita amankan 4 pemuda itu di Polsek Rambutan, sebelumnya dibawa ke Pos Lantas Opi Mall, kata Kapolres Banyu Asin, AKBP Verly Rosa Putra SIK. Selain antisipasi tawuran, patroli rutin juga untuk mencegah tindak kriminalitas peredaran narkoba dan miras. Juga antisipasi curas, curanmor, serta gangguan Kamtipmas lainnya, pungkasnya.
Sebelumnya, aksi tawuran sudah pula melanda ke kota Muara II, Oku Selatan. 4 remaja kedapatan membawa sajam usai aksi tawuran. Aksi tawuran antar pemuda itu terjadi di simpang Pemkab Oku Selatan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya dengan headline Lomba Perahu Bidar ini jadi destinasi wisata lokal baru di Lahat. Dari Lahat melaporkan, biasanya lomba perahu bidar secara umum berlangsung di kota Palembang dengan puluhan orang. Nah, lomba perahu bidar di Desa Lubuk Lungkang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat menawarkan nuansa baru nan berbeda. Mata pengunjung dimanjakan dengan atraksi bidar mini atau lomba sampan perahu dengan ukuran panjang hingga kurang lebih 8 meter dan pendayungnya hanya melibatkan 2 orang saja. Lomba ini bertujuan memperkenalkan kepada pengunjung dari luar desa, sekaligus bisa menjadi pilihan utama objek wisata di Lahat ke depannya, tutur Kepala Desa Lubuk Lungkang, Dina Julianti, Selasa 15 Agustus 2023. Ia menambahkan, para peserta lomba harus memacu dayung sekuat tenaga hingga garis finish. Makanya, pemerintah desa mempropagasikan budaya lokal ini. Siapa tahu bisa mereka selenggarakan secara rutin karena mengundang decak kagum para pengunjung. Pesertanya sendiri berasal dari berbagai desa dan antusiasnya begitu tinggi sekali. Dengan panjang lintasan hingga 100 meter di aliran Sungai Pangi, pastinya membuat greget penonton untuk memberikan semangat kepada tim kesayangannya sebut dia. Masih menurut Dina, lomba sampan perahu atau bidar mini akan menjadikan agenda tahunan dari Pemdes Lubuk Lungkang. Setelah melihat animo peserta yang mendaftar hingga 20 orang, kita bagi 10 grup ini. Tentu saja, ini bahan pertimbangan untuk membuat lebih meriah lagi, jelasnya. Ia menerangkan, lomba ini dalam rangka memeriahkan sekaligus menyemarakan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Alhamdulillah, tuan rumah memboyong juara 1 dan 2 alias double winner, sedangkan juara 3 dari Desa Padang Bindu, paparnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Arista Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.